Sobat milenial pasti sudah tahu tentang pentingnya mengumpulkan dana darurat. Dana ini merupakan sabuk pengaman bagi kita ketika musibah datang. Kamu dapat menggunakan dana segar ini untuk pemulihan setelah mengalami masalah atau musibah. Untuk itu, dana darurat penting untuk diperhatikan supaya keuanganmu tetap bisa berdiri tegak meski diterjang badai. Ada beberapa langkah yang bisa sobat milenial lakukan untuk konsisten dalam mengumpulkan dana darurat. Dan kita akan membahasnya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, melansir dari Business Insider pada tahun 2019, tingkat stres milenial terhadap keuangan lebih besar daripada tingkat stres terhadap pekerjaan dan kesehatan. Angkanya mencapai 63%. Lalu, apa sih yang menjadi penyebabnya? Salah satunya adalah sikap antisipatif yang terlambat dilakukan. Milenial biasanya selalu terpikir tentang dana darurat saat musibah atau hal buruk telah terjadi. Padahal, dana darurat sebaiknya disiapkan sebagai langkah waspada sebelum musibah terjadi. Pada dasarnya, mengumpulkan dana darurat memang gampang-gampang susah. Gampang untuk dilakukan, namun susah untuk menjaga komitmennya. Nah, bagi kamu yang sudah sadar pentingnya dana darurat, jangan mengumpulkan dengan sembarangan ya. Konsisten adalah kuncinya. Jika kamu tidak konsisten, maka target kamu akan sulit tercapai. Berikut cara mengumpulkan dana darurat agar bisa konsisten, efektif, dan efisien. Evaluasi kondisi keuangan. Sobat milenial, untuk menyiapkan dana darurat, kamu harus tahu dulu bagaimana kondisi cash flow keuangan bulananmu. Cash flow adalah rincian pendapatan dan pengeluaran setiap bulan, yaitu berapa uang yang masuk dan berapa uang keluar. Kalau kamu sudah tahu berapa besar cash flow bulananmu, nantinya kamu bisa menentukan besar dana untuk keperluan menabung dan menyisihkan untuk dana darurat. Kamu juga harus membuat catatan khusus cash flow yang bisa dilakukan dengan aplikasi maupun secara manual dengan mencatat di buku. Tentukan besaran dana darurat. Sobat milenial, kalau kamu sudah tahu cash flow keuangan bulanan, itu artinya kamu sudah tahu berapa yang harus dianggarkan untuk setiap kebutuhan. Hal selanjutnya yang perlu kamu buat adalah rencana besarnya anggaran dana darurat. Misalnya, alokasi dana yang diperlukan sebagai dana darurat adalah 5-10% dari total pendapatan. Selain dari gaji, uang untuk mengumpulkan dana darurat bisa didapat dari bonus maupun tunjangan hari raya atau THR. Selain itu, jika kamu memiliki pemasukan tambahan, kamu bisa menjadikannya sebagai cara menambah pundi-pundi dana darurat. Agar dana darurat cepat terkumpul, kamu bisa melakukan beberapa pemangkasan anggaran yang tidak terlalu penting. Kamu juga bisa mengurangi kegiatan yang bersifat konsumtif, seperti jika ingin membeli barang, pertimbangkan apakah barang tersebut kebutuhan atau hanya keinginan saja. Cara pengalokasian dana lainnya untuk keperluan dana darurat adalah melihat besaran pengeluaran. Siapkan dana darurat mulai dari 6 hingga 12 kali dari pengeluaran bulanan kamu. Pengeluaran bulanan ini contohnya seperti cicilan rumah, kendaraan, serta kebutuhan bulanan. Hal ini dilakukan untuk menutup pengeluaran saat kejadian buruk menimpa. Dalam menganggarkan dana darurat, kamu juga bisa melihat berapa banyak tanggungan yang kamu miliki. Mengumpulkan dana darurat secara konsisten dan sejak dini
Konsisten adalah tantangan terberat dalam proses mengumpulkan dana darurat. Mengapa? Karena seringkali banyak godaan seperti diskon atau kebutuhan tak terduga yang sebenarnya masih bisa kamu tahan. Godaan dan kebutuhan tak terduga dapat membuat target dana darurat tidak tercapai pada periode tertentu. Sobat milenial, semakin cepat kamu mengumpulkan dana darurat, maka semakin cepat juga kamu mendapatkan ketenangan finansial. Namun, tidak usah terburu-buru dalam mengumpulkan dana darurat, supaya kamu tidak merasa terbebani. Simpan di rekening berbeda. Hal ini penting dilakukan agar rekening dana darurat tidak tercampur dengan rekening belanja, sehingga mengurangi resiko dana darurat terpakai secara tidak sengaja. Selain itu, cara ini juga akan memudahkan kamu dalam memantau perkembangan jumlah dana darurat. Kamu bisa melihat keuangan secara rutin sehingga memudahkan dalam pembukuan. Perhatikan instrumen penyimpanannya. Supaya dana darurat dapat terkumpul dengan baik, pisahkan menjadi dua bagian. Ada yang diletakkan pada instrumen investasi dan dalam bentuk tabungan. Saat kamu memastikan menggunakan investasi sebagai wadah dalam mengumpulkan dana darurat, ada passive income yang bisa kamu dapatkan. Namun, sesuaikan instrumennya ya, supaya dana darurat dapat terkumpul dengan cepat. Manfaat lainnya ketika kamu menyimpan dana darurat melalui investasi adalah kamu terhindar dari resiko inflasi. Inflasi merupakan salah satu keadaan ketika nilai uang menurun.